saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 4. Kalimat positif, kata tunjuk korek, sore, are, ditambah kata benda wa, ditambah kata benda des. Seperti partikel wa untuk menunjukkan subjek, akhiran des menunjukkan bahwa ini kalimat sopan. Contoh dia, saya adalah Arul, watashi wa aruru des. Kita lanjut ke kata benda mo ditambah des. Contohnya, Adi-san wa sensei des. Adi-san wa sensei des. Saudara Adi guru. Jaya-san mo sensei des. Saudara Jaya juga guru. Kita lanjut ke kalimat negatif. Kata benda satu wa ditambah kata benda dua dewa arimaseng. Artinya, akhiran dewa arimaseng untuk menunjukkan kalimat negatif atau bukan bisa diganti dengan ja arimaseng. Contoh, saya bukan Riko, watashi wa Riko dewa arimaseng. Oke, minasan, kita lanjut ke kalimat tanya. Kata benda wa tambah kata benda des ka. Partikel ka untuk menandai kalimat tanya. Kalimat tanya ditandai intonasi naik di akhir kalimat. Contoh, anata wa kaisain desu ka? Apakah Anda karyawan? Lalu kita bisa menjawab dengan kalimat positif atau negatif. Jika kita menjawab kalimat positif, kita bisa menjawab hai, watashi wa kaisain desu. Kalau kita menjawab dengan negatif, iie, watashi wa kaisain dewa arimaseng. Oke, minasan, kita lanjut ke kata benda wa ditambah kata tanya desu ka. Kalimat tanya yang menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, dan lain-lain. Contohnya, siapakah orang itu? Ano kata wa donata desu ka? Siapakah orang itu? Kita lanjut ke menghubungkan dua kata benda. Kata benda no, kata benda des. Partikel no berfungsi untuk menghubungkan kata benda satu dengan kata benda dua dan menunjukkan satu kesatuan kata benda. Contoh, mahasiswa UGM. UGM no gakusei desu. Oke, minasan, kita lanjut ke bab 2. Kore, sore, are sebagai kata tunjuk untuk menunjukkan suatu benda atau objek biasanya digunakan untuk topik dalam kalimat jadi diberi partikel wa. Rumus dia, kore, sore, are ditambah wa ditambah kata benda ditambah des. Contoh, ini buku. Kore wa hong. Untuk menanyakan objeknya menggunakan kosakata apa atau nan diletakkan sebelum desu ka. Contoh dia, kore wa nan desu ka? Ini adalah apa? Kita lanjut, minasan. Kono, sono, ano sama seperti kore, sore, are. Bedanya untuk sono, kore, ano ini harus diikuti bendanya. Baru setelah itu diberi partikel wa dan digunakan untuk menjelaskan bahwa benda yang sudah diketahui itu kepunyaan dari siapa. Contoh dia, oke, kita ke rumus dia dulu. Sono, kono, ano kita tambah dengan kata benda ditambah wa, ditambah pemilik, ditambah no, ditambah des. No biasanya diartikan milik. Contoh, kono hon wa watashi wa no des. Buku ini adalah milik saya. Untuk kalimat tanya, bagian pemilik di dalam rumus diganti dengan siapa atau dare. Setelah itu baru partikel no. Contoh, kono hon dare no desu ka? Buku ini adalah milik siapa? Untuk menjawabnya, tinggal menggunakan pola kalimat yang sebelumnya ya. Contoh, kono hon wa watashi wa no des. Buku ini adalah milik saya.
Kalimat deska ditambah kalimat deska digunakan untuk menanyakan dua objek yang benar antara objek yang ada kalimat pertama dan objek yang ada di kalimat kedua. Contoh dia, kore wa hong desu ka? Apakah ini buku? Kita jawab dengan hong desu ka? Ya, ini buku. Kita lanjut ke partikel no. Jika partikel no di bab 1 untuk menghubungkan dua kata benda, di bab 2 ini digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Rumusnya dia topik. Topik itu menunjukkan itu kata tunjuk. Ditambah wa, ditambah pemilik, ditambah no, ditambah bendanya, ditambah des. Contoh dia, kore wa watashi wa no hong desu. Ini buku adalah milik saya. Partikel no juga bisa untuk dipertanyakan hingga tinggal menambah partikel ka setelah des. Contoh dia, kore wa sensei no wa desu ka? Ini adalah buku milik guru. Untuk menjawab menggunakan kata, jika benar atau positif kita jawab dengan hai, so desu. Jika salah kita menjawab dengan iie, dochira desu. Kita lanjut ke bab 3. Kata tunjuk koko, soko, dan asoko atau di sini, di situ, di sana menyatakan lokasi benda, orang, atau tempat. Koko di sini yaitu dekat dengan pembicara. Soko di situ dekat dengan lawan bicara. Dan sedangkan asoko di sana jauh dari keduanya. Contoh di sini adalah ruang kelas. Koko wa kyoshitsu desu. Kita lanjut ke contoh kedua. Misalkan asoko wa sokudou desu. Di situ adalah kantin, yang artinya di situ itu kantin itu jauh dari kita. Kata tunjuk wa tempat desu ka? Apakah di sana kantor? Koko wa jimuso desu ka? Hai, so desu. Ya. Apakah di sana kantor? Ya, betul. Sana kantor. Atau enggak kita bisa menjawab dengan bukan, ya. Iie, chigaimasu. Koko wa kaigasitsu desu. Tempat wa ditambah kata tunjuk desu. Kita lanjut ke kata tempat ya, minasang. Meja informasi di sini. Uketsu kei wa koko desu. Kata tunjuk benda wa ditambah tempat desu ka? Kantin di sana. Sokudo wa asoko desu. Yaitu kantin di sana. Doko dan dochira. Kita lanjut ke doko dan dochira. Doko adalah kata tanya tempat. Dochira adalah kata tanya arah. Artinya di mana? Contoh ruang rapat di mana? Kaigitsu wa doko desu ka? Kantor salah minasang. Ruang rapat di mana? Kita bisa jawab dengan hai atau ya. Contoh yang kedua, kantor di sebelah mana? Jimuso wa dochira desu ka? Oke, kita lanjut ke kata benda 2 ditambah no ditambah kata benda 1. Jika kata benda 1 nama negara atau perusahaan dan kata benda 2 nama produknya, maka partikel no berarti buatan dari negara atau perusahaan itu. Contoh, kore wa doko no otobai desu ka? Ini motor buatan mana? Nihon no otobai desu. Motor buatan Jepang.
Kita lanjut ke bab 4 minasang. Ji atau kita biasa disebut dengan ja. Untuk menyatakan waktu dibutuhkan kata bantu bilangan jam dan fun atau menit di belakang angka. Contoh dia, sekarang jam 7:15. Ima gozen shichiji ju gofun desu. Perubahan kata kerja bentuk sopan, kata kerja bentuk pasif masuk. Besok kerja. Asita wa chikaimasu. Besok bekerja. Sekarang kita lanjut ke kata kerja bentuk negatif atau maseng. Kita contoh dia, lusa tidak bekerja. Asate wa raikimasu. Kita lanjut ke kata kerja lampau atau mashita. Kemarin bekerja. Kino wa rakimasu. Kata kerja lampau kemarin bekerja. Kata kerja negatif lampau maseng desita. 2 hari yang lalu tidak bekerja. Ototoi wa rakimasu. Itu dia minasang contoh dia. Kita ke ini kata benda waktu atau mi kata kerja untuk menunjukkan waktu ketika melakukan kegiatan. Contoh dia, kita telah datang ke Jepang pada tanggal 6 Maret. San gakko ni kani ni wa hong kimashita. Kita lanjut ke kata benda 1 kara tambah kata benda 2 made. Pola kalimat ini menunjukkan rentang jarak dan waktu. Kara menunjukkan titik permulaan waktu atau tempat, dan made menunjukkan titik akhir waktu atau tempat. Contoh dia, gogo juji kara gozen goji made memas. Tidur dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Kita ke bagian terakhir. Kata benda 1 to, kata benda 2 partikel to kita bisa artikan dengan dan untuk menyebutkan 2 kata benda biasa atau setara. Contoh dia, gakko no yasumi wa doyobi to nichoyobi desu. Artinya liburnya sekolah adalah hari Sabtu dan Minggu. Hai minasang, terima kasih sudah menonton. Bye.